Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, apa kabar? Senang sekali pada hari ini saya Ariel Kahari dapat menjumpai Anda melalui program Dialog Forkopimda, sebuah dialog yang kami menghadirkan tokoh-tokoh penting dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Aceh. Dan hari ini saudara, kami mengangkat satu topik menarik tentang sinergi antara ulama dan umara menuju Aceh yang Islami. Dan kita tahu bahwa dalam membangun sebuah peradaban yang adil, makmur, sejahtera, tentu dibutuhkan kolaborasi, sinergi antara ulama dan umara. Ulama berperan dalam membangun atau menjaga moral dan spiritual umat, sedangkan umara mendapatkan tanggung jawab untuk mengelola kekuasaan dan kebijakan publik dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Sejarah telah mencatat ketika umara dan ulama mampu berjalan seiring sejalan, maka akan menghadirkan sebuah kondisi yang stabil, harmoni sosial yang diidamkan oleh masyarakat. Sedangkan ketika ada jurang pemisah antara ulama dan umara, maka yang terbentuk adalah sebuah kegoncangan moral, kekacauan sosial, dan juga berkurangnya kepercayaan publik kepada pemerintah. Lantas bagaimana sinergi dan kolaborasi antara ulama dan umara di Aceh? Untuk membahas hal tersebut di studio TVRI sudah hadir Ketua Komisi B Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Dr. Tengku Agani Issa. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di studio Alhamdulillah. TVRI Aceh. Ini topik menarik sebagai pembuka dari dialog Forkopimda kita pada hari ini. Kita sepakat ya Tengku ya, seperti yang disampaikan di awal tadi bahwa kalau ulama umaranya seiring sejalan, maka kondisinya akan semakin baik, masyarakat akan sejahtera, dan nggak ada kegoncangan di sana sini seperti itu. Mungkin kita bisa kita mulai dari soal kolaborasi. Sebenarnya bagaimana kita dalam konteks keacehan memaknai soal kolaborasi, sinergi antara ulama dan umara. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Para pemirsa dimanapun berada, sebagaimana disampaikan tadi bahwa sinergitas ulama umara itu sesuatu hal yang sangat urgen ya, penting, apalagi di dalam mengayomi masyarakat yang terus perubahan, takdir, dinamika dari sehari ke sehari terus berbeda ya, dan terus berkembang dengan berbagai persoalan problema kehidupan ini. Saya kira kalau bicara ulama umara, kita coba mengawali dengan sebuah hadis Rasulullah, sinfani minan nas, idza saluhat saluhan nas, wa idza fasadat fasadan nas, al ulama wal umara. Dan ini sudah sangat populer ya. Hadis ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ada dua golongan manusia. Jadi kalau dua golongan ini baik, maka manusia itu akan baik. Tapi kalau dua golongan ini tidak baik, saling salah, adu, domba, saya kira juga manusia akan ikut tidak baik. Jadi ini saya kira sebuah konten yang harus, kata kunci yang harus kita pegang sebenarnya, dan tidak boleh kita lepas. Siapa kedua golongan ini? Rasulullah mengatakan yaitu ulama dan umara. Satu ulama, yang kedua umara, pemerintah. Jadi kalau dua ini tidak sinkron, tidak sinergi, tidak bisa bekerja sama, itu akan pincang jadinya. Jadi hunting utai. Itu yang tungku, yang ulama, kenapa dibeb, dikerling mata, tidak direspon, tidak didengar, kan hunting ulama. Padahal dakwah disampaikan selalu kan ingin supaya rakyat ini baik dan sebagainya. Karena beban daripada seorang ulama itu al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi, hadis Tabrani itu. Jadi kalau ulama yang betul-betul ya, ulama yang
pewaris Nabi, pasti dia punya tanggung jawab moral yang sangat tinggi. Jadi artinya ketika hari ini nanti ada ulama-ulama di Aceh yang bersuara lantang misalnya, Iya. itu adalah kondisi mereka hanya menjalankan perannya gitu, fungsinya yang seharusnya gitu ya, Tengku ya. Itu kan dari fungsi tablik. Fungsi tablik ada karena sebagai pewaris Nabi, ulama itu melekat sifat-sifat yang ada pada Nabi. Yang pertama misalnya apa? Tabligh, menyampaikan. Jadi kalau seorang ulama menyampaikan, itu kan juga di dalam regulasi, dalam kanun disebutkan kan baik diminta atau tidak diminta. Itu memang ulama harus seperti itu. Jangan tunggu diminta. Tapi kalau memang sudah dilihat kondisional problema masyarakat atau jalannya umara sudah melenceng, itu diingatkan. Jadi jangan tunggu sampai rusak ya, tapi sebelum juga preventif harus dijaga. Jadi ada sifat tabligh di sini, menyampaikan qaulan baligha. Diminta tidak diminta, ulama punya tanggung jawab moral untuk menyampaikan. Itu sifat Nabi, sifat yang ada pada Nabi. Kemudian yang kedua ada tibyan, menjelaskan ada persoalan-persoalan krusial dalam masyarakat. Jadi ulama ini tampil di garda depan menjelaskan. Oh jangan begitu, kita sudah salah jalan ini. Oh ini judi online, kita harus hentikan. Bagaimana sikap pemerintah daerah atau umara itu harus komit respon dari apa disampaikan oleh para ulama. Oke, Tengku, ini menarik. Tadi di awal juga singgung bahwa betul, baiknya masyarakat itu tergantung baiknya hubungan antara ulama dan umara. Kalau kemudian kita melirik atau melihat kondisi masyarakat kita saat ini menggambarkan tidak bahwa sebenarnya kondisi ulama umara kita juga dalam keadaan yang tidak, ya kalau kita sebut tidak baik-baik saja juga mungkin baik gitu, tapi mungkin tidak yang seharusnya di kondisi ideal mungkin, Tengku. Ya, kita mengharapkan kan yang terbaik ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kita harapkan ini kan, jadi ulama ini kan diumpamakan seperti kan nujum fis sama ya. Ulama ini seperti bintang di langit. Bagaimana fungsi bintang di langit? Kan bersinar, memberi cahaya, memberi suluh kepada orang yang di bumi kan. Jadi ulama juga begitu. Ulama yang betul-betul istiqamah, punya tanggung jawab moral yang tinggi, dia akan merasa gelisah, merasa khawatir. Bagaimana kalau kondisi umat ini terus seperti ini misalnya. Ketika disampaikan kepada umara tidak didengar misalnya. Kan merasa bagaimana ya, nggak bisa tidur ya. Seorang ulama yang betul-betul ulama itu dan sebagainya. Jadi kalau memang kita mengharapkan, jadi ini peran fungsi ini harus ada sejalan. Jadi apa yang disampaikan misalnya peran ulama ini kan memberikan fatwa, memberikan tausiah dalam segala hal ya. Bukan hanya persoalan syariat, tapi yang berkaitan dengan pemerintahan, politik, ekonomi, juga pemerintah daerah, umara itu harus mendengar. Itu mewujudkan sebuah kenyamanan, kesejahteraan, dan kemaslahatan bagi masyarakatnya. Sejauh amatan Tengku, apa yang disampaikan ulama di Aceh sudah didengar oleh pemerintah kita, Tengku? Saya kira ya kan punya kuping ya. Punya kuping tetap mendengar dan punya mata untuk melihat gitu ya. Tetap didengar. Cuma kadang-kadang dalam merespon ini lambat atau cepat. Itu ya persoalannya. Jadi saya kira ada selama ini fatwa-fatwa atau himbauan-himbauan dari para ulama, malah kalaupun ulama MPUT belum memberikan tausiah, malah pemerintah daerah itu meminta. Dulu waktu COVID itu bagaimana untuk menyatakan kepada masyarakat bahwa suntikan vaksin itu halal. Itu kan harus di situ ulama di garda depan. Atau soal fardu kifayah memberikan untuk warga yang meninggal bahwa itu adalah halal. Kalau enggak kan bersoalan juga dengan masyarakat, pasti menolak itu dan sebagainya. Apalagi vaksin dan sebagainya. Jadi dengan ulama menyampaikan itu sudah ada penelitian dan sebagainya, sehingga masyarakat itu
agak sedikit diam kan, tenang dan sebagainya. Oke, Bagaimana cara fardu kifayah betul. jenazah Ya. yang kena COVID dan sebagainya, itu kan peran daripada ulama Jadi sangat menentukan. fatwa tausiah yang menenangkan masyarakat, Iya, tapi menjadi pedoman juga bagi pemerintah betul, gitu. jadi Tengku, ya. pedoman. Kalau itu kan pemerintah nggak bisa bergerak. Ya. Ketika ada pertanyaan, siapa yang jawab? Tentu ulama, Ya. lembaga keulamaan ini yang menjawab. Oke, menarik. Kalau sebenarnya kan tanggung jawab memberikan nasihat kepada pemerintah itu juga termaktub di Undang-Undang Pemerintahan Aceh ya, Tengku ya. Di pasal 139, Betul. di mana MPU diberikan kewenangan memberikan fatwa sebagai arahan, memberikan arahan kepada pemerintah. Peran ini, amanat ini berarti sudah dijalankan oleh MPU. Mengeluarkan fatwa tadi fatwa tausiah. Itu berarti sudah dilakukan ya. MPU sudah melakukan dengan maksimal. Jadi kalau misalnya kita umpamakan sekarang, kalau setiap tahun ada 5 fatwa, kalau sejak 2007 dulu, saya kira sudah 20 tahun lebih ya. Saya kira sudah hampir 100 fatwa atau menyampai 100 fatwa ya, dalam berbagai persoalan, baik bidang akidah, bidang ibadah syariah, maupun bidang akhlak, ya, ini dan ekonomi muamalah. Saya kira sudah banyak sekali fatwa MPU yang selama ini sudah dilakukan oleh lembaga MPU sendiri, dan ini sesuai dengan amanat dari undang-undang, baik Undang-Undang 44 tentang Keistimewaan Aceh tahun 1999 maupun tentang Undang-Undang Pemerintahan Aceh sendiri. Dan ini sudah dilakukan, mengeluarkan fatwa. Jadi persoalan keumatan ini, ya kadang-kadang ada fatwa yang lebih cepat diterbitkan, dikeluarkan oleh MPU Aceh daripada MUI Pusat. Ada yang seperti itu. Artinya kita lebih cepat. Iya, lebih cepat sharing, merespon, menyahuti persoalan-persoalan keumatan ini. Apa contohnya, Tengku, yang kita lebih, kau bahasa lebih gercep gitu, lebih gerak cepat? Misalnya aliran-aliran sesat itu, di sini kita sudah pernah Milata Abraham, kemudian Ghafatar. LDII lebih duluan kita, Ghafatar lagi, baru direspon oleh pusat. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga kadang-kadang ada fatwa yang lebih awal dari MUI. Tapi kita hanya menguatkan saja di sini, ya, tidak lagi mengeluarkan fatwa, hanya mendukung, memperkuat saja fatwa yang sudah ada, sebagainya. Jadi kalau memang LGBT juga kita termasuk cepat di sini merespon tentang persoalan-persoalan LGBT ya, gay dan lain sebagainya, itu transgender dan sebagainya. MPU Aceh sangat cepat merespon persoalan-persoalan seperti itu, termasuk game PUBG sebagainya. Ya, jadi saya kira ini menjadi tanggung jawab moral dari keulamaan MPU khususnya, tidak bisa diam. Ya, baik ada pertanyaan ataupun memang karena memang muncul dari dinamika masyarakat itu sendiri. Ya. Kalau Tengku lihat ada tidak jenis-jenis fatwa atau tausiah yang dikeluarkan oleh MPU yang direspon cepat oleh pemerintah, tapi kemudian agak lambat di urusan yang lain, misalnya dari yang Tengku sebutkan tadi, mulai dari soal aliran sesat, kemudian PUBG, LGBT segala macam, atau ada isu-isu lain. Ada tren tidak bahwa untuk isu tertentu pemerintah kita lebih cepat, tapi isu-isu lain mungkin agak melambat seperti itu, Tengku? Kalau kita coba bicara dengan fatwa, memang kalau fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh itu sebenarnya mengikat dia. Jadi beda dengan MUI ya, karena kita MUI ini kan dibentuk berdasarkan Undang-Undang 44, 99 dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Beda dengan MUI di provinsi lain atau di pusat dan sebagainya. Mereka hanya PP sebagai ormas ya. Makanya fatwa MUI Aceh itu sebenarnya mengikat. Setiap dikeluarkan itu mengikat
masyarakat dan juga harus ditindaklanjut oleh umara. Baik. Seperti itu. Baik, sebelum kita nanti cek satu persatu fatwa yang kemudian diikuti dan tidak diikuti oleh pemerintah, kita simak jeda iklan dulu ya. Tetaplah bersama kami saudara. Dialog Forkopimda akan hadir setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Ariel Kahari dalam Dialog Forkopimda. Saya masih ditemani Ketua Komisi B MPU Aceh, Dr. Tengku Agani Isa. Tadi sebelum break ada satu penjelasan yang menarik, Tengku, bahwa berbeda dengan di provinsi lain atau di tingkat pusat, keberadaan MPU kita itu kuat sekali karena diatur oleh undang-undang. Jadi fatwa apapun seharusnya diikuti. Gitu. Pertanyaannya adalah apakah semua fatwa MPU diikuti oleh pemerintah kita? Ya, saya kira begini. Kalaupun MPU sudah mengeluarkan fatwa, memang tidak cepat dilakukan, tapi mungkin pada waktu yang lain pemerintah atau umara akan butuh kepada fatwa itu. Itu kita harus meyakini itu. Mungkin dalam kondisi sekarang biasa-biasa saja, tapi mungkin satu saat ketika diminta ada problem yang muncul, jadi MPU akan mengatakan ini sudah pernah dikeluarkan fatwanya, kenapa tidak dilakukan? Ketika pernah saya ikuti sebuah pertemuan di pemerintah Aceh tentang perilaku menyimpang di Aceh yang terus muncul di medsos dan sebagainya, itu kan sudah kewalahan. Malah ada timbul virus-virus HIV/AIDS yang memang bukan hanya kalangan masyarakat biasa, tapi juga terimbas kepada orang-orang yang tertentu. Jadi ini kan jadi sebuah problem sebenarnya. Jadi kalau kita lihat ya data-data yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan itu kan data virus HIV kan sudah sangat tinggi di Aceh sebenarnya. Ya, kalau dikumpulkan seluruh daerah ya dari data-data rekaman yang didatakan itu. Dan ini perilaku yang memang oleh MPU sejak 2013 itu sudah mengeluarkan fatwanya. Fatwa LGBT misalnya contoh. Ya, lesbian, gay, bioseksual, gender kan. Ini sudah dikeluarkan. Kenapa ketika ini sudah muncul data-data yang banyak dipublish oleh yang dinas yang berkompeten, baru mereka terkejut. Kok begini, kenapa? Nah, kenapa harus diam? Makanya ini harus apa yang dikeluarkan sebagai nasihat atau tausiah atau lebih-lebih fatwa, sebenarnya pemerintah Aceh atau umara jangan didiamkan. Artinya semua lini aparat dinas itu harus disampaikan. Ini fatwa dari MPU. Misalnya yang terakhir kemarin fatwa plagiasi misalnya. Jadi kan ini juga persoalan-persoalan yang muncul terus di dunia pendidikan. Jadi mencontek, plagiat dan sebagainya. Jadi ini kan juga pemerintah atau umara ini kan harus memperhatikan juga persoalan jangan sampai down ya di bidang pendidikan kita. Sehingga tidak lagi pada norma-norma tataran yang diatur secara undang-undang ya dalam upaya melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi artinya terkadang MPU satu langkah lebih cepat mengeluarkan fatwa dibandingkan dengan tindakan-tindakan dilakukan oleh pemerintah. Iya. Jadi mungkin pada saat ini mereka belum anggap itu penting, terpikir begitu penting. Tapi nanti mungkin suatu saat untung ada fatwa MPU, pasti dia akan mengatakan seperti itu. Banyak kan fatwa memang tidak serta-merta dilakukan ya, di lapangan dan sebagainya. Tapi rambu-rambu, proteksi landasan norma itu sudah pernah ada dikeluarkan oleh MPU misalnya. Walaupun ini belum diaplikasi. Tapi kita harus beritahukan kepada masyarakat, Pak, sudah ada MPU yang dikeluarkan fatwa tentang ini dan sebagainya. Misalnya judi online, game PUBG dan sebagainya. Dan lain-lain lah
Nah, tapi kalau memang misalnya tidak direspon, judi online ini kan terus berkembang, judul lagi, pinjaman Pinjaman online. online. Nah, sangat apa? Dan ini akan berimbas bukan hanya pada kalangan orang dewasa, tapi pada kalangan tataran para milenial, mahasiswa dan sebagainya. Dengan judi online terjerat utang dengan rentenir dan sebagainya, sehingga memberikan dampak negatif yang tidak bisa keluar dari jeratan itu, sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak kita ingini. Terkait dengan fatwa MPU, Tengku, ada semacam fenomena ketika ada gerakan besar dari masyarakat yang mendukung fatwa MPU, maka ini direspon cepat pula oleh pemerintah. Misalnya isu-isu aliran sesat, LGBT, mungkin kemudian ada PUBG kemarin juga ikut meresahkan, khususnya para orang tua. Karena mendapat dukungan dari ormas, maka respon dari pemerintah juga cepat. Tengku juga melihat seperti itu tidak? Bahwa ada kemudian fatwa-fatwa yang kemudian dipilah-pilih oleh pemerintah, tergantung dari bagaimana di tingkat masyarakat itu direspon. Iya, saya kira memang itulah sebuah dinamika ya. Dinamika yang terjadi di dalam masyarakat. Dan ketika MPU mengundang sebelum Ramadan yang lalu, semua ormas Islam di Banda Aceh dan di Aceh, itu kan semua suara-suara ormas itu sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Aceh, MPU Aceh. Yang penting kami diinformasikan. Tapi kan dalam skop koridor terawasi ya, terkontrol. Tidak hanya masing-masing bangun sendiri dan sebagainya, tapi di bawah komando MPU. Maka dari hasil pertemuan dengan ormas itu sangat positif. Mereka meminta supaya setiap bulan atau 3 bulan sekali itu ada pertemuan secara lintas dan ormas. Akan membicarakan problem-problem terutama menyangkut dengan persoalan-persoalan Aceh kekinian, syariat Islam misalnya. Nah, jadi kenapa misalnya syariat Islam hari ini seperti tumpul ya, nggak bisa jalan ke bawah dan sebagainya. Ini kan perlu ada dukungan dari publik, dari tokoh masyarakat, tokoh adat, ormas, dan sebagainya. Kita kan syariat Islam ini kan sudah 20 tahun lebih. Sejak dideklir 2002 dan lalu. Tapi sudah 20 tahun lebih, kita merasakan bahwa pelaksanaan syariat Islam ini belum maksimal. Jadi nggak ada nilai-nilai yang memberikan sebuah kepuasan kepada kita masyarakat secara umum sebenarnya. Di mana salahnya? Meskipun ada beberapa hal karena pelaksanaan syariat Islam, beberapa isu cukup progresif di ekonomi misalnya gitu, tentu ya. Iya. Saya kira kalau menurut saya syariat ini akan tegak itu didukung oleh 3 faktor. Tidak boleh tidak ada itu. Yang pertama, penguasa yang sedang memerintah saat ini misalnya. Jadi kalau ini peran umara, peran penguasa tidak peduli dengan syariat, tidak komit dia, pasti ini jalan ayam saja ini. Nggak ada peduli dia itu dengan syariat. Persoalan anggaran, persoalan di lapangan dan sebagainya, itu nggak peduli. Itu sangat tergantung pertama penguasa. Siapa penguasa yang sedang berkuasa saat ini? Komit dia atau tidak dengan syariat. Yang kedua, harus ada kontrol sosial. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar, kontrol sosial nggak ada dalam masyarakat, jadi sampai ke kampung ya nggak peduli, saya kira syariat Islam itu akan biasa-biasa saja, nggak ada menarik ya, nggak ada menarik. Yang ketiga itu harus ada ketakwaan, kesalehan individu. Masyarakat juga harus disuluh paham dengan literasi syariat, apa yang harus dilakukan dengan syariat ini, ya, bagaimana manfaat dari syariat itu harus disuluh. Maka harus ada majlis ta'lim tiap-tiap kampung kan, masyarakat tahu literasi syariat itu sendiri. Tapi kalau 3 hal ini mengabaikan, biasa-biasa saja, tidak ada respon, saya kira kapanpun syariat akan seperti ini. Tak bisa misalnya Banda Aceh ada satu wali kota yang peduli, yang lain tidak, saya kira juga pincang. Maka harus mulai dari pusat, dari provinsi,
kabupaten sampai ke Gampung. Harus seperti Dari Gampung turun ke keluarga. ya, komit dan respon, peduli dengan persoalan syariah ini. Kalau Jadi- tidak sulit, nggak bisa. Jadi tiga pihak ini ya, Tiga tiga sisi elemen ini, ini. ketiga elemen ini kemudian yang berkolaborasi Iya. mewujudkan Aceh Islami yang adil, makmur, sejahtera seperti Iya, itu. iya. Tentu kalau kita flashback jauh ke masa Aceh lampau seperti Iya, itu, iya. seperti apa? Mungkin sebagai pencerahan kepada kita semua, seperti apa sebenarnya kolaborasi, sinergi antara umara dan ulama, di mana ulama ditempatkan ketika era-era kerajaan Aceh dulu? Iya, kita sangat sebenarnya inilah kalau kita lihat pada sebuah kaidah menyebutkan kaidah fiqh al-muhafadzah alal qadim as-salih wal akhzu bil jadid al-aslah. Jadi semua dinamika hasil kolaborasi intelektual, petuah masa lalu yang baik-baik itu kan harus kita lanjutkan sebenarnya, asal yang baik dan mengambil yang lebih baik dengan dinamika yang ada sekarang itu lebih baik lagi kalau ada inovasi dan sebagainya. Maka kalau kita lihat pada masa kerajaan Aceh Darussalam dulu itu sangat padu kan. Malah Aceh ini tidak hanya dikenal di Nusantara ini, tapi dikenal di luar negeri, di Asia Tenggara, dan termasuk Asia kecil ya. Dikenal Aceh kuat. Kuatnya apa? Yang satu karena ini Sinfani Minanas tadi. Ulama umara ini bersatu. Nggak ada tafaruk ya. Nggak ada saling berselisih paham dan sebagainya. Ulama secara khusus diangkat oleh kerajaan sebagai mufti. Lalu ada Hamzah Fansuri, ada Samsudin Sumatrani, ada Nuruddin Araniri, kemudian ada Syekh Abdul Rauf. Itu kan mufti-mufti yang diangkat secara langsung oleh kerajaan, oleh sultan, sebagai mufti. Ya. Karena seorang raja, seorang sultan, dia tidak akan bisa melakukan sesuatu di bidang keagamaan syariah ini tanpa ada nasihat fatwa dari ulama. Nah, makanya sangat sinkron. Tidak ada, kalau memang dikatakan tidak boleh, ya tidak boleh. Sultan itu akan dengar. Ya. Nah, jadi tidak seperti sekarang ini ya, lalu-lalu saja begitu. Saya kira tidak seperti itu. Kalau memang tidak sinkron, kerjasama, sinergi antara dua ini, saya kira selalu pincang. Nggak bisa full ya, secara normal ya, menangin. Jadi kalau memang pemerintah mendengar ulama, insya Allah rakyat ini akan baldatun taibatun warabun ghafur. Artinya kita sebenarnya sudah punya contoh masa lalu yang tinggal dilanjutkan saja Tengku ya. Iya betul. Tapi ini kita tinggalkan. Jadi kalau hal-hal yang baik, kenapa kita tidak melanjutkan? Kalau memang ada inovasi yang lebih baik lagi, ya kita lakukan. Tinggal diimprovisasi saja gitu ya. Ya begitu, nggak ada masalah itu. Jadi jangan nanti ketika dia dengar ulama seolah-olah akan memproteksi, nggak bisa melakukan apapun buat dia. Itu jangan. Karena kita sudah ada standar. Dalam syariah ini kan sudah ada standar maslahah. Jadi ada maqasid syariah. Mana yang harus kita dahulukan dan mana yang harus kita nomor duakan dan sebagainya. Atau jangan-jangan fatwa sudah dikeluarkan fatwa, sudah diberikan tausiah tapi masih lalu lalang, karena ada semacam kekhawatiran juga mungkin bahwa kalau kita terlalu banyak bertanya ulama, hanjit. Saya kira tidak seperti itu ya. Jadi semua ada koridor, ada batas-batas yang memang harus dilakukan dan harus ditinggalkan. Maka di dalam maqasid syariah apa yang sangat penting, misalnya hal-hal yang daruriyat. Kalau hal-hal yang daruriyat, yang pokok-pokok itu dibiarkan, pasti ini tidak akan stabil,
kan tadi huru-hara dalam pemerintahan ini. Apa misalnya? Tidak menjaga keturunan, apa namanya, naslun ya, hifzun nasli. Jadi kalau ini lembaga-lembaga yang sudah sakral tidak dijaga dengan baik, kan terjadi penyimpangan, perilaku menyimpang tadi. Ya, mesum di hotel, di mana khalwat, ya, di mana perzinaan. Ini kan rusak. Nasab itu kan jadi rusak. Itu anak siapa? Nggak jelas lagi anak siapa, mana ayahnya, dan sebagainya. Jadi ini daruri, harus dijaga lembaga ini, harus diproteksi. Maka kita di Aceh sebenarnya, kita bersyukur ada pelaksanaan syariat Islam. Ada WIH-nya yang menjaga dan sebagainya. Tapi kadang-kadang wilayah Subah juga tumpul dia. Dinas syariat tumpul. Kenapa tumpul? Nggak bisa berjalan karena anggaran tidak diberikan misalnya. Oke, Nah, baik. Jadi dan sebagainya. Jadi cukup pelik juga persoalan. Ya, jadi saya kira ya kita hanya ngomong dakwah, selalu dakwah, tapi tidak didukung oleh finansial yang kuat, tangguh. Saya kira juga lemah jadinya. Baik, Tengku, nanti kita bahas lagi, kita break sejenak. Nanti di sesi berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana sebenarnya kualitas ulama Aceh tempo dulu sehingga bisa didengar oleh raja saat itu. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Ya, masih dalam dialog Forkopimda bersama saya Ariel Kahari dan ditemani oleh Ketua Komisi B MPU Aceh Dr. Tengku Agani Isa. Tadi sebelum break, Tengku kita sempat menyinggung tentang bagaimana dulu ulama betul-betul didengar oleh Sultan atau Raja Aceh. Artinya ada kapasitas ulama di situ. Kita coba sedikit membicarakan seperti apa ulama-ulama Aceh sehingga sangat disegani oleh Sultan atau Raja Aceh tempo dulu. Ya. Saya kira banyak kajian ya, banyak hal yang terkait dengan persoalan keulamaan dulu ya. Ulama dulu itu kan istiqamah. Ya. Jadi apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan, dia dilakukan sesuai dengan ucapannya. Tidak mengatakan A lalu dia melakukan B, itu tidak. Jadi istiqamah itu prinsip. Jadi kalau kita kait dengan sifat Rasulullah, artinya karismatik ya. Ya Rasulullah kan pertama memperbaiki dalam internal keluarganya sebelum dia menyampaikan cara luas kepada publik. Jadi keluarga dulu diperbaiki. Jadi kalau hari ini kan tidak, kita kadang-kadang mengatakan, tapi internal kita, keluarga kita belum kita perbaiki mungkin. Jadi istiqamahnya kurang ya. Apa namanya? Jadi makanya ulama dulu dia berkat. Jadi masyarakat itu sangat menghormati ya apa yang dikatakan keluar dari lidah ulama itu jadi obat bagi masyarakat. Jadi sekarang itu kan tidak seperti itu. Nah, jadi ulama dulu sinkron antara ucapan dan perbuatan. Istiqamah. Dan itulah sifat yang sangat menginspirasi masyarakat. Jadi dia cari ulama. Jadi apapun dengan ulama dan sebagainya. Kemudian walaupun ulama itu sudah tiada, tapi nilai-nilai karismatik, nilai apa yang pernah diucapkan, dilakukan, itu diikuti terus oleh masyarakat dan sebagainya. Dan tidak pernah berbohong, ya. Tapi dia amanah dalam setiap ucapan yang dikeluarkannya. Dan nggak pernah dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip rambu-rambu syariat yang dilarang oleh Allah SWT. Tapi dia konsisten, komit dengan apa yang dia lakukan itu. Kemudian kalau juga kita coba melihat di dalam sisi kepemimpinan hari ini, ya mungkin banyak sekali kekurangan mungkin ya. Jadi pemimpin yang ideal, yang unggul itu
dilatar belakangi oleh tiga faktor juga. Pertama, unggul dalam moral, etikat, akhlak, dan sebagainya, tapi juga unggul dalam intelektual. Jadi dihargai karena ya ucapannya berhikmat dan sebagainya, apa yang dikeluarkan dia lakukan dan sebagainya ya. Tapi kalau sekarang ini kan tidak seperti itu. Banyak sekarang aturan, banyak sekarang regulasi yang ada, tapi regulasi itu tidak ditindaklanjuti dan sebagainya. Maka ini kan jadi melemahkan juga dari sifat keteladanan ya, uswah yang ada dalam diri para pemimpin itu sendiri. Kemudian hal lain, saya kira kita sekarang ada tiga ancaman yang tidak bisa kita melalaikan diri. Apa tiga ancaman itu? Yang pertama, ancaman terhadap akidah umat. Jadi banyak aliran-aliran sempalan yang terus ini bermunculan. Iya, terus tumbuh seperti di masyarakat. Walaupun kita sudah ada proteksi dengan fatwa nomor 4 tahun 2007 tentang kriteria aliran-aliran sesat misalnya. Tapi ini kan masyarakat terus tidak pernah diam ini. Dulu Milata Abraham, ketika di Milata Abraham dibekukan, nanti diam-diam lahir Ghafatar. Iya. Ya. Tapi Ghafatar ini kan juga belum akar-akarnya kan belum sampai dibasmi ya. Tapi akan muncul nanti dengan nama lain. Apa nama lain? Jadi makanya ancaman dari sisi aliran-aliran atau akidah ini juga ulama, umara itu harus konsisten dalam penanganan ini. Jangan dibiarkan ruang-ruang sehingga nanti akan memunculkan persoalan-persoalan yang sulit diatasi. Yang kedua, ada ancaman dari aspek syariat. Dari syariat kita, ancaman. Kan tidak semua orang senang dengan syariat di Aceh sebenarnya. Harus diakui itu. Ada pihak-pihak yang tidak setuju, ya, mengganggu sistem dia mungkin. Makanya kan tetap ada kelemahan-kelemahan, dicari kelemahan. Makanya sekarang yang kan generasi muda kita ini, ya. Jadi dengan judul judi online dan sebagainya, pergaulan bebas, perilaku menyimpang, tadi kita katakan, dengan LGBT, dengan virus-virus yang muncul di Aceh ini, kan nggak boleh kita biarkan sebenarnya. Jadi kalau Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani mengatakan, kalau suatu negeri, dimanapun negeri itu berada, dia tidak akan melakukan syariat Islam kafah, maka negeri itu selalu huru-hara. Pasti kacau. Habis satu masalah, datang masalah yang lain. Jadi habis sabuh bab, bab yang lain. Jadi begitu kalau kita tidak komit dengan syariat Islam ini itu sendiri. Jadi saya kira salah satu juga program visi misi dari pemerintah Aceh baru kita ini juga akan bagaimana memperkuat konstruksi syariat ini. Ya, supaya ini, dan mudah-mudahan ini bisa dijalankan. Jadi harus selalu melihat bagaimana kondisi syariat, apa yang menjadi kelemahan selama ini. Kalau ini salah satu program jadi pemerintahan baru Aceh ini, saya kira satu hal yang sangat mendukung untuk penegakan penguatan nilai syariat ke depan. Kemudian yang ketiga, ancaman ketiga ini ancaman akhlak, moralitas. Jadi saya kira semua sisi ya, semua aspek, semua jalur mungkin ya akan terjadi sebuah degradasi nilai. Apalagi dengan program-program 4F disebarluaskan oleh misi-misi di luar Islam misalnya. Misalnya F pertama food lewat makanan siap saji, belum tentu dia halal misalnya. Itu kan satu bumerang persoalan juga. Yang hari ini kadang-kadang ada makanan siap saji yang diimpor masuk ke kita, dibuat yang tidak jelas kehalalannya.
Malah kalau itu dikonsumsi bisa berakibat anak-anak. Ya kadang-kadang ada cuci darah. Anak-anak masih SD kan, karena konsumsi terus minuman yang siap saja itu. Kemudian fashion pakaian. Yang kedua kan pakaian. Dan itu sudah semakin membahaya. Ya dirusak anak-anak kita. Apalagi yang di Aceh yang berlaku syariat Islam dan sebagainya. Malah pakaian ketat. Malah hari ini banyak anak-anak, orang-orang tua, bukan anak muda saja, orang tua pakai celana pendek di atas lutut. Ya, kita lihatlah kalau kita coba melakukan evaluasi ya di jalan dan sebagainya, banyak sekali anak-anak muda yang tidak menutup aurat lagi. Ya, pakaian ketat anak perempuan dan sebagainya. Kemudian finansial, diberi ekonomi, embel-embel ekonomi, nanti Anda akan disejahterakan. Tapi lewat ekonomi dimasukkan misi-misi lain yang tidak sejalan dengan syariat Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian baru yang terakhir nanti keyakinan, merubah dari mukmin, dari akidah Islam kepada non-muslim, murtad atau dan sebagainya. Jadi ancaman-ancaman itu tidak pernah diam. Nah, saya kira maka ini di sini maka perlu kolaborasi kolaborasi itu ya? Tadi Sinfani Minan Nas ini harus kuat. Supaya kalau ini sejalan, pasti orang akan pikir Aceh nggak bisa kompak antara ulama dan umara. Terus strategi apa yang bisa kita ambil, kita tempuh seperti itu Tengku, di tengah ancaman yang luar biasa yang datang silih berganti, tidak habis-habis. Strategi apa yang bisa kita ambil untuk memperkuat sinergi ulama dan umara di tengah persoalan umara dan ulama juga yang nggak akrab-akrab banget gitu, Tengku? Ya, saya kira yang pertama ya ulama umara ini harus ada sering duduk pertemuan membahas. Kalau menurut saya tiap bulan harus ada meeting, ya duduk bersama Forkopimda untuk agenda untuk bulan ini apa yang dibahas, yang muncul dari media, dari medsos macam-macam masukan itu dibahas, dan jangan telah dibahas jangan dibiarkan, tapi ada tindak lanjut, ada action. Tapi kalau hanya rapat tidak ada action, sama saja nggak ada arti. Jadi inilah yang hasil salah satu rumusan pertemuan ulama dengan ormas Islam. Itu salah satu, ya tiap bulan harus ada rapat pertemuan. Tapi jangan terbatas, semua Forkopimda dilibatkan supaya ada. Kalau ini yang masalah jajaran apa? Polda, polisi tangani. Ini dari siapa tangani? Semuanya. Jadi action terus, jangan dibiarkan hasil rapatnya di kertas itu saya kira tidak ada arti sama sekali. Ya. Tapi harus ada action, tidak lanjut, jangan dibiarkan sebagainya. Yang kedua, kita juga harus mengingatkan masyarakat, terutama orang tua. Jadi kalau Al-Quran kan sangat gamblang dan jelas, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga dirimu dan jaga keluargamu dari api neraka. Jadi kalau ketahanan keluarga juga belum, saya kira ya hancur kita. Nggak ada lagi proteksi, yang dinding penahan ini nggak ada, bolong. Jadi keluarga saya sudah hancur, apalagi mau kita apa. Makanya sebuah syair Syauqibi mengatakan innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa inhumu zahabat akhlaquhum zahabu. Kalau sebuah negeri itu masih ada akhlak, ya, negara itu masih utuh, kuat, bertahan. Tapi kalau akhlaknya hancur, rusak, saya kira negara itu bisa hancur bersama hancurnya akhlak. Jadi saya kira bukan hanya rumah tangga gara-gara akhlak bisa hancur, tapi negara bisa bubar. Karena pondasi kita sudah rapuh. Ya sudah rapuh, sangat rapuh dan sebagainya. Makanya ketahanan keluarga itu harus diperkuat. Orang tua ada tanggung jawab. Jangan hanya dibiarkan anaknya. Oke lah anaknya sekolah di Banda Aceh, tapi kan ada komunikasi. Di mana ada orang di sini ya supaya diawasi, dilihat dan sebagainya. Jangan dibiarkan. Pasti kalau dibiarkannya bebas kan. Kalau bebas semuanya kan hancur. Ya, nggak ada lagi nih proteksi.
Kalau bicara strategi tadi sempat disinggung juga mengenai pertemuan. Selama ini pertemuan-pertemuan dengan pemerintah memang rutin dilakukan antara MPU Aceh dengan pemerintah Aceh. Ya, saya kira ya mudah-mudahan ke depan kita harapkan seperti itu. Yang Tapi selama kalau ini selama ini kan tidak rutin ya. tidak rutin ya. Jadi walaupun sudah dilakukan, disarankan supaya setiap bulan sekada pertemuan secara bergilir dan sebagainya, tapi belum maksimal. Walaupun sudah dilakukan, tapi itu belum maksimal. Ya ke depan kita harapkan semua Forkopimda tiap bulan dilibatkan Forkopimdanya. Yang selama Tidak ini hanya dinas, tidak ada dinas. tidak hanya dinas terkait, tapi Forkopimda ikut. Artinya tidak hanya dinas syariat Islam saja yang hadir. Dinas atau dinas lain terkait, tapi Forkopimdanya ikut mendengar. Kadang-kadang ada persoalan nanti di pihak aparat. Jadi ada yang ikut rapat kan, tahu dia. Ada action, diselesaikan persoalan di lapangan dan sebagainya. Siapa yang harus menjadi leading sektor ketika Itu gubernur. Gubernur. Itulah umara. Jadi orang nomor satu kan bisa buat apa saja, merah bisa hijau dia. Ada kekuasaan ya, kekuasaan dan sebagainya. Maka kif dunaraika fil hayati wa mujahidan. Innal hayata akidatun wa jihadun. Kita jangan membiarkan sesuatu itu terus besar ya. Persoalan-persoalan kecil harus terus ditekan, kemaksiatan, fahisyah dan sebagainya. Malah jangan dibuka, dia harus tutup. Jangan sengaja juga ada unsur-unsur oknum tertentu ya, buat hiburan, buat keramaian, itu kan membuka kemaksiatan. Tegaklah berdiri, berjihad, memperjuangkan akidah dan pendirianmu selama hayat. Karena hidup itu baru punya makna bila diisi dengan akidah dan jihad memperjuangkannya. Tapi kalau diam, saya kira kita hancur. Ya, dari kiri kanan diserang oleh misi-misi yang tidak ingin syariat ini berjalan dengan maksimal di Aceh dan sebagainya. Baik, di bagian akhir nanti kita akan coba berimajinasi dan berharap kolaborasi seperti apa yang bisa kita set ulang seperti itu antara ulama dan umara. Tapi nanti saudara, setelah jeda iklan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Masih dalam dialog Forkopimda bersama saya Ariel Kahari. Saya masih ditemani oleh Ketua Komisi B MPU Aceh. Kita masih membahas soal sinergi antara ulama dan umara menuju Aceh yang islami. Sebagai penutup di ujung pertemuan kita, Tengku, kalau kita bicara Aceh islami, maka apa yang terbayang dan apa yang bisa kita lakukan, kolaborasi seperti apa yang bisa kita lakukan, mengingat kita punya gubernur baru yang beberapa bulan menjabat. Silakan, Tengku. Saya kira yang pertama kita harus komit memperkuat ya ukhuwah ya, silaturahim ya, karena silaturahim ya tidak hanya kita uber kepada masyarakat, tapi silaturahim itu juga harus ada di antara pejabat-pejabat pada tingkat provinsi, kabupaten, kota sampai kampung ya. Itu harus diwujudkan, diperbanyak upaya-upaya saling duduk, silaturahim, berdiskusikan apa yang sangat urgen dan harus diselesaikan persoalan problem masyarakat dalam masyarakat. Jadi kalau memang ini tidak ada ya, tidak dibangun sebuah komunikasi yang baik, saya kira juga masing-masing jalan sendiri kan. Jadi kalau sebuah gepal tangan ini dia bersatu, pasti dia kuat kan. Kalau hanya telunjuk saja yang memukul patah mungkin telunjuk. Tapi kalau digepal begini, kita batu bata mungkin bisa pecah ya kalau kita bersatu secara bersama-sama. Itu satu saya kira. Yang kedua, perlu adanya saling menghargai, menghormati antara satu dengan lain. Jangan kita ego ya.
Jangan ego sektoral ego dikedepankan. sektoral, ego jabatan dan sebagainya. Itu jangan. Baik. Nah, kita menghargai. Jadi kalau memang kita lihat bagaimana prinsip Rasulullah dalam membangun sebuah negeri Madinah yang lewat piagam Madinah itu disatukan antara Islam, Yahudi, Nasrani, kan? Itu satu membangun sebuah peradaban negeri Madinah ketika itu. Kenapa kita tidak misalnya yang berbeda-beda pandangan, berbeda-beda ide dan sebagainya, berbeda baju, kenapa kita tidak satu komando? Kita satukan dalam satu wadah untuk membangun Aceh ke depan yang lebih baik misalnya. Tapi kalau masing-masing kita punya ego, ini karena saya, ini karena saya, ini Anda nggak berhak. Ada di sini, nggak ada campur tangan di sini. Itu saya kira kapanpun Aceh tidak akan maju ke depan, malah akan mundur. Baik. Nah, kalau kita lihat dulu Aceh masa kerajaan, kenapa termasuk 5 besar? Ya karena itu keterpaduan itu. Jadi umaranya kuat, ulamanya juga kuat. Finansial ekonomi bagus, laskarnya kuat, menjaga negeri ini dan sebagainya. Di tengah kondisi yang ada, tapi tetap yakin dan berharap bahwa kita akan beranjak ke kondisi yang ideal itu dengan betul, dengan harmoni. Kemudian apa yang kurang selama ini? Oh, pendidikan. Kita bagaimana? Ya, kualitas pendidikan kita tingkatkan. Beasiswa kita beri, kita kirim anak kita keluar, sebagainya. Di samping nanti akan melahirkan SDM. Generasi bergaul. Teguh, terima kasih sudah hadir berbincang bersama kami di studio TVRI dalam Dialog Forkopimda, dan kita berharap bahwa setelah ini kita akan melihat kondisi yang jauh lebih ideal dengan sinergi antara ulama dan umara. Dan demikian saudara, Dialog Forkopimda kita pada edisi kali ini. Saya Ariel Kahri mengucapkan terima kasih Anda telah bersama kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.